لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah sampai dengan 28 Zulhijjah tahun 852 Hijriah. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah, termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan, dan halaqah ilmu. Walaupun terjadi keguncangan sosial politik, hal ini karena para penguasa di kala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan, dan memotivasi ulama, serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini, muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau. Nama dan nasab. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Misri. Lihat Nazm Al-Uqiyan fi A'yanil A'yan, karya As-Suyuti. Gelar dan kunyah beliau. Beliau seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, digelari dengan ketua para qadhi, Syekhul Islam, Hafidhul Mutlaq, seorang hafidh secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan, yakni kunyahnya adalah Abul Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufiq, dan sang penjaga tahqiq. Kelahirannya. Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Sifat beliau. Ibnu Hajar adalah seseorang yang mempunyai tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatannya sehat, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin di masanya. Pertumbuhan dan belajarnya. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah. Setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis dan tinggal di 2 tempat tersebut. Waktu itu, Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi, yakni kakak tertua Ibnu Hajar, sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudagar kaya, bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi, yang wafat pada tahun 787 Hijriah, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnul Qattan, yang wafat pada tahun 813 Hijriah, karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar
tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga ifah, yakni menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati, dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Kharubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Mekah, hingga ia meninggal dunia tahun 787 Hijriah. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab, yakni semacam TPA sekarang, untuk menghafal Al-Quran. Di sana, ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf, yang saat itu menjadi gubernur Mesir, dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli faqih dan pengajar sejati, yaitu Sadruddin Muhammad bin Abdul Razak As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah, akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qur'annya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah. Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir, pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-Umdatul Ahkam, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulumil Hadis, karya guru beliau Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hawi As-Saghi, karya Al-Kazwinir, Mukhtasar Ibnul Hajib fil Usul, dan Mulhatul I'rab, serta yang lainnya. Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah, yakni tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadis dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Hijriah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadis dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan, akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syekh inilah, Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafidh dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal, dia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin Al-Haythami. Ada juga guru lain beliau, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawaih. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih, karena orang akan membutuhkan ilmu itu, dan menurut prediksinya, ulama di daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah, yakni perjalanan tolabul ilmi ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman, dan ilmunya matang dalam usia muda, hingga mayoritas ulama di zaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah, mengajar hadis di Madarisil Babrisiyah, Az-Zainiyah, dan Asy-Syaikhuniyah, dan yang lainnya. Membuka majlis tasmi al-hadis di Al-Mahmudiyah, serta mengajarkan fikih di Al-Mayyudiyah, dan selainnya. Beliau juga memegang masyikhah, yakni semacam kepala para syekh di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah, dan madrasah lainnya. Para guru beliau. Al-Hafidh Ibnu Hajar sangat memperhatikan para gurunya dengan menyebut nama-nama mereka dalam banyak karya-karya ilmiahnya.
beliau menyebut nama-nama mereka dalam 2 kitab, yaitu Al-Mu'jam Al-Mu'assis lil Mu'jam Al-Mufahris. Kedua, Al-Mu'jam Al-Mufahris. Imam As-Sakhawi membagi guru beliau menjadi 3 klasifikasi. Pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya, walaupun hanya 1 hadis. Kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara mudzakarah atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Guru beliau mencapai lebih dari 640 orang, sedangkan Ibnu Khalil ad-Dimashqi dalam kitab Juma'an ad-Durar membagi para guru beliau dalam 3 bagian juga dan menyampaikan jumlahnya ada 639 orang. Dalam kesempatan ini, kami hanya menyampaikan beberapa saja dari mereka yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan keilmuan beliau agar tidak terlalu panjang biografi beliau ini. Di antara para guru beliau tersebut adalah: pertama, dalam bidang keilmuan Al-Qiraat, yakni ilmu Al-Quran, Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mu'min bin Olwan At-Tanuhi Al-Ba'li Ad-Dimashqi, wafat pada tahun 800 Hijriyah, dikenal dengan Burhanuddin Asy-Syami. Ibnu Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian Al-Quran, kitab Asy-Syatibiyah, Sahih Al-Bukhari, dan sebagian Musnad dan Juz Al-Hadis. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar dalam fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriyah. Kedua, bidang ilmu fikih. Pertama, Syekh Abu Hafiz Sirajuddin Omar bin Ruslan bin Nusair bin Salih Al-Kinani Al-Asqalani Al-Bulqini Al-Misri, wafat pada tahun 805 Hijriah, seorang mujtahid, hafiz, dan seorang ulama besar. Beliau memiliki karya ilmiah diantaranya Mahasinul Istilah fil Mustalah dan Hawashi ala Raudah serta lainnya. Kedua, Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Al-Ansari Al-Andalusi Al-Misri, wafat pada tahun 804 Hijriah, dikenal dengan Ibnul Mulakin. Beliau orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Di antara karya beliau, Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, dicetak dalam 11 jilid, dan Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i, dicetak dalam 6 jilid, dan Syarah Sahih Al-Bukhari dalam 20 jilid. Berikutnya, Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub Ibnu Abnasi. Ketiga, bidang ilmu usul fikih. Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamwi Al-Misri, yang wafat pada tahun 819 Hijriah, dikenal dengan Ibnu Jama'ah, seorang yang faqih, usuli, muhaddis, ahli kalam, sastrawan, dan ahli nahwu. Ibnu Hajar mulazamah kepada beliau dari tahun 790 Hijriah sampai 819 Hijriah. Keempat, bidang ilmu sastra Arab. Pertama, Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim bin Omar Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi, seorang ulama pakar sastra Arab yang paling terkenal di masa itu. Kedua, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abdul Razak Al-Ghumari. Kelima, bidang hadis dan ilmunya. Pertama, Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Mahrani Al-Iraqi. Kedua, Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Omar bin Salih Al-Haythami. Selain beberapa yang telah disebutkan di atas, guru-guru Ibnu Hajar antara lain Al-Iraqi, seorang yang paling banyak menguasai bidang hadis dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis. Al-Haythami, seorang yang paling hafal tentang matan-matan. Al-Ghimari, seorang yang banyak tahu tentang bahasa Arab dan berhubungan dengan bahasa Arab. Al-Muhib bin Hisham, seorang yang cerdas. Al-Ghifari, seorang yang hebat hafalannya. Al-Abnasi, seorang yang terkenal kehebatannya dalam mengajar dan memahamkan orang lain. Al-Aizzu bin Jama'ah, seorang yang banyak menguasai beragam bidang ilmu. At-Tanuhi,
seorang yang dikenal dengan qiraatnya dan ketinggian sanadnya dalam qiraat. Murid beliau. Kedudukan dan ilmu beliau yang sangat luas dan dalam tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan untuk dapat mengambil ilmu dari sang ulama ini. Oleh karena itu, tercatat lebih dari 500 murid beliau, sebagaimana disampaikan murid beliau, Imam As-Sakhawi. Di antara murid beliau yang terkenal adalah: pertama, Syekh Ibrahim bin Ali bin Asy-Syaikh bin Burhanuddin bin Zahirah Al-Makki Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 891 Hijriah. Kedua, Syekh Ahmad bin Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Karmani Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 835 Hijriah. Dikenal dengan Syihabuddin Abul Fatih Al-Kalutani, seorang muhaddits. Ketiga, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Ansari Al-Khazraji, yang wafat pada tahun 875 Hijriah, yang dikenal dengan Al-Hijazi. Keempat, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, wafat pada tahun 926 Hijriah. Kelima, Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman As-Sakhawi Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 902 Hijriah. Keenam, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Fahd Al-Hashimi Al-A'lawi Al-Makki, wafat pada tahun 871 Hijriah. Ketujuh, Burhanuddin Al-Baqai, penulis kitab Nuzumud Durar fi Tanasubil Ai Was-Suwar. 8. Ibnu Al-Haidari. 9. At-Tafi bin Fahd Al-Makki. 10. Al-Kamal bin Al-Hamam Al-Hanafi. 11. Qasim bin Qutlubugha. 12. Ibnu Taghribardi, penulis kitab Al-Manhal As-Safi. 13. Ibnu Quzni. 14. Abul Fadl bin Asy-Syihnah. 15. Al-Muhib Al-Bakri. 16. Ibnu As-Sayrafi. Menjadi qadhi. Wafatnya. Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada, Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jumadal Akhir tahun 852 Hijriah. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis ta'lim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit, yang membawanya meninggal, ia berkata, Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan. Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah, sehingga para tabib dan penguasa, yakni umara serta para qadhi, bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan kemudian. Kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dan mengeluarkan darah. Imam As-Sakhawi berkata, Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid karena penyakit ta'un telah muncul. Kemudian pada malam Sabtu, tanggal 18 Zulhijjah, tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya, menyaksikan hadirnya sakaratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu, pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensolatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensolatkan beliau lebih dari 50.000 orang. Dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulkini untuk menyolati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Qarafah As-Sughra untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Kharubi
yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami di antara makam Imam Asy-Syafi'i dengan Syekh Muslim As-Silmi. Sanjungan para ulama terhadapnya. Al-Hafidz As-Sakhawi berkata, Adapun pujian para ulama terhadapnya, ketahuilah, pujian mereka tidak dapat dihitung. Mereka memberikan pujian yang tak terkira jumlahnya. Namun, saya berusaha untuk menyebutkan sebagiannya sesuai dengan kemampuan. Al-Iraqi berkata, ia adalah syekh yang alim, yang sempurna, yang mulia, yang seorang muhadis, yakni ahli hadis, yang banyak memberikan manfaat yang agung. Seorang al-hafidh yang sangat bertakwa, yang dhabit, dapat dipercaya perkataannya, yang thiqah, yang amanah. Syihabuddin Ahmad, Abul Fadl bin Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Al-Auhad, Al-Marhum Nuruddin, yang kumpul kepadanya para perawi dan syekh-syekh yang pandai dalam naskh dan mansukh, yang menguasai al-muwafaqat dan al-abdal, yang dapat membedakan antara rawi-rawi yang thiqah dan dhaif, yang banyak menemui para ahli hadis, dan yang banyak ilmunya dalam waktu yang relatif pendek. Dan masih banyak lagi ulama yang memuji dia dengan kepandaian Ibnu Hajar. Karya ilmiah beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang ternama Imam As-Sakhawi dalam kitab Ad-Diya'ul Lami menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya, sedangkan dalam kitab Al-Jawahir wad Durar disampaikan lebih dari 270 karya. Tulisan-tulisan Ibnu Hajar antara lain Ithaful Mahrah bi Atrafil Ashrah, An-Nukat Az-Ziraf alal Atraf, Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibil Mausufin Bitadlis atau Tabaqat Al-Mudalisin, Taghliqut Ta'liq, At-Tamyiz fi Takhriji Ahadis Syarah Al-Wajiz atau At-Talkhis Al-Habir, Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadisil Hidayah, Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, Al-Qaulul Musaddad fi Dzabbi an Musnadil Imam Ahmad, Al-Kafi Asy-Syafi'i, Al-Kafi Asy-Syafi fi Takhrij Ahadisil Kasyaf, Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, Al-Matalibul Aliyah bi Zawaidil Masanid Ats-Tsamaniyah, Nukhbatul Fikri fi Mustalahi Ahli Al-Athar, Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr. Komentar dan kritik atas kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah, Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari, Tabsir Al-Muntabas bi Tahrilil Mustabah, Ta'jilul Manfa'ah bi Zawaidi Rijalil A'immah Al-Arba'ah, Taqribut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib, Lisanul Mizan, Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, Inba'ul Ghamar bi Inba'il Umur, bi Inba'il Umur, Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ah Ats-Tsaminah, Raf'ul Isri an Qudatil Misra, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Quwwatul Hujjaj fi Umumil Maghfiratil Hujjaj. Demikian, Allahu a'lam.